Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Selamat pagi kami ucapkan kepada saudara-saudara pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi ini? Doa dan harapan kami Anda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Selamat datang kembali dalam seri seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema besar Allah Peduli. Dan seri Allah Peduli ini diambil dari kitab Daniel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memutuskan untuk kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita kenal dengan PSBB, yang kali ini PSBB transisi diperpanjang hingga 30 Juli mendatang. Keputusan ini dibuat karena terjadi lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota tercinta. Dan hal ini disampaikan melalui Kompas TV pada hari Kamis kemarin tanggal 16 Juli 2020. Lonjakan ini terjadi dikarenakan banyak warga melanggar protokol kesehatan. Sangat sedih terdengar, miris sekali. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan mulai menurun. Terlepas dari ramainya berita penyebaran virus corona yang semakin merajalela dan bertubi-tubi masalah lainnya yang kita juga hadapi, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang peduli terhadap saudara dan saya, terhadap masalah kita semua. Ia selalu dekat, apalagi pada saat kita sangat membutuhkannya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kusembah Juru Selamat, lagu Sion nomor 188. Mari kita nyanyikan bersama. Kusembah Juru Selamat, Ia Raja dunia.
Terpujilah Tuhan. Amin. Karena Ia selalu dekat dan sangat mengetahui kebutuhan kita semua. Amin. Banyak dari kita pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang tidak suka akan keberadaan kita. Mungkin karena suatu kebenaran yang kita sampaikan, atau pula suatu kebenaran yang kita hidupkan. Sehingga dengan perlahan-lahan mereka mulai menjauhi kita. Bahkan ada pula yang berusaha menjatuhkan kita. Kondisi seperti ini seperti PSBB. Tapi PSBB yang seperti ini bukan karena virus corona. Lalu apakah Anda kecewa dan kemudian Anda menyalahkan Tuhan? Atau sebaliknya, Anda tetap bersyukur dan berpegang teguh pada janjinya. Mari kita ingat janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kepada siapakah saudara berharap? Mari kita nyanyikan lagu buka kita, Aku Membangun Harapan Hanya Dalam Kebenaran Tuhan. Lagu Sion nomor 443. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini, hari yang Engkau telah berkati, kami menaikkan ucapan syukur dan pujian kami, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, yang telah memimpin, memelihara, dan yang telah memberkati kami, bahkan telah menyelamatkan kami, melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Bapa di sorga, pada hari ini, kami mau menerima berkat firman Tuhan, melalui pelajaran-pelajaran
untuk memberikan kesehatan secara tubuh jasmani kami dan juga untuk rohani kami. Kami mau biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal bersama dengan kami. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang baik untuk ditaburkan setiap benih-benih firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah benih-benih yang kami dengarkan ini, yang ditaburkan di dalam hati kami nanti ini, menjadi bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk kedua narasumber, yaitu Dr. Sondang dan juga Evangelis Andi Putra. Biarlah kuasa dan hikmat surga Tuhan karuniakan kepada kedua hamba Tuhan ini, agar mereka Engkau boleh pakai dan gunakan lidah mereka, hati mereka, untuk menjadi saluran berkat bagi kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Karena kami mau, kami memiliki tubuh yang sehat dan juga rohani kami sehat. Oleh karena Engkau telah menyediakan bagi kami satu tempat, yaitu kerajaan sorga yang telah diberikan melalui kematian Kristus untuk kami. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua peralatan yang digunakan agar menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom, salam sehat. Senang sekali bertemu kembali dengan saya pada acara KKR Allah Peduli. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan seminar kesehatan yang berjudul Jurus Sakti Penangkal Penyakit. Nah, kita pernah mendengar sebuah laporan yang ditulis di dalam majalah National Geographic yang ditulis oleh Dan Buettner. Dia membuat sebuah penelitian kecil-kecilan. Pertama kali dia tulis adalah pada November 2005. Dia bercerita tentang the blue zones. Ya, kemudian dia masih menulis beberapa buku lagi sampai tahun 2015 lalu dia masih mengeluarkan buku yang baru lagi dan ada sesuatu tentang the blue zones. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki usia terpanjang di dunia. Mereka adalah orang-orang yang ada di Sardinia, Italia, di Okinawa, Jepang, ada di Ikaria di Greece, di Yunani, kemudian di Loma Linda di California, dan Nicoya di Costa Rica. Ada sesuatu yang membuat mereka memiliki umur yang panjang. Apa itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Apa rahasia umur panjang dari orang-orang tersebut di 5 lokasi ini? Dengan Venn diagram ini kita bisa melihat apa persamaan di antara kelima kelompok tersebut. Kita hanya akan melihat 3 kelompok, yaitu di Okinawa, Jepang, di Loma Linda di California di Amerika Serikat, dan di Sardinia, Italia. Di Loma Linda kita tahu mereka menjalankan pola hidup yang sehat, mereka punya social circle yang baik, makanan mereka adalah whole grains ya, makanan utuh dari tumbuh-tumbuhan, dan mereka tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang lain, mereka lebih socially isolated, culturally isolated ya. Lalu mereka banyak makan nuts, makan biji-bijian ya, kacang-kacangan. Nah, yang ada di Sardinia, Italia juga mempunyai kesukaan memakan kacang-kacangan. Mereka makan jenisnya fava beans ya. Ini adalah jenis legumes atau kacang polong-polongan yang berwarna putih ya. Dan mereka banyak makan jenis dari anggur ya, dari buah anggur. Tapi ada satu persamaan. Di Okinawa, di Loma Linda maupun di Sardinia, mereka semua memiliki hubungan erat dengan keluarga. Mereka memiliki extended family. Ada kakek, nenek, anak-anak, cucu, bahkan cicit kadang-kadang tinggal berdekatan. Mereka berkontak setiap hari. Dan mereka semua adalah orang-orang yang tidak merokok.
Luar biasa ya. Jadi ada persamaannya. Kemudian mereka semua plant healthy diet. Mereka makan lebih banyak makanan nabati. Kemudian mereka juga selalu memiliki activity, physical activity. Mereka memiliki selalu gerak badan. Dan mereka memiliki hubungan sosial yang baik. Dan makanan utama mereka adalah polong-polongan, legumes. Jadi lihat ada suatu persamaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Jadi kita harus belajar sesuatu dari mereka. Makanannya makanan yang sehat, mereka tetap exercise, bergerak badan setiap hari, tidak ada yang merokok, dan mereka memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan yang baik. Jadi hari ini kita akan pelajari aktivitas fisik yang sedang dan konstan yang mereka lakukan. Apa kegunaan dari aktivitas fisik ini? Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di Sardinia, rumah mereka karena mereka berada di tebing-tebing, sehingga rumah mereka tinggi-tinggi. Bahkan kadang-kadang ada yang 5 lantai, 8 lantai, tetapi mereka tetap naik turun tangga. Walaupun usia sudah 80-an, 90-an, bahkan yang mendekati 100 tahun, mereka tetap naik turun tangga. Mereka harus naik jalan kaki ke atas bukit, turun bukit. Setiap hari mereka melakukan hal tersebut. Nah, apa yang terjadi di tubuh kita pada saat kita berolahraga? Kalau ada aktivitas fisik yang sedang, yang moderate ya, dikatakan dari berbagai penelitian ini akan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 35%. Penyakit jantung dan pembuluh darah akan berkurang sebesar 35%. Nah, waktu kita melakukan exercise, sebetulnya exercise itu tidak harus yang structured, yang berupa yang kita sering kenal dengan berolahraga, olahraga permainan dan sebagainya. Tetapi aktivitas fisik yang cukup bisa membuat kita bernapas lebih kencang, menghasilkan panas di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita sudah merasa panas, kita mulai berkeringat dan suhu tubuh kita meningkat, berasa gerah, itu adalah exercise. Itu sudah cukup dikatakan sebagai suatu aktivitas fisik. Ya, nah pada saat itu jantung kita akan berdetak lebih kencang, lebih cepat, ya, karena dia harus memompa darah ke seluruh tubuh kita dan memompa dalam jumlah yang lebih banyak daripada kalau kita sedang tidak bereksersis, tidak melakukan gerak tubuh. Nah, darah yang dipompa oleh jantung kita akan sampai kepada otot-otot yang sedang dipakai. Otot-otot inilah yang akan menjadi semakin mendapatkan oksigen, mendapatkan kekuatan sehingga otot ini dapat bekerja dengan lebih baik. Jangan lupa bahwa jantung kita itu juga otot. Dan otot jantung kalau sering digunakan, dia memompa dengan kuat, dia juga akan menjadi otot yang semakin besar dan semakin kuat. Nah, karena otot harus bekerja lebih keras, maka butuh oksigen. Jadi tidak cukup hanya darah saja yang dipompa, tetapi juga dibutuhkan adanya oksigen. Oleh sebab itu pada saat kita bergerak badan, rasanya panas, maka kita akan bernapas dengan lebih cepat dan mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Kita hirup oksigen lebih banyak karena oksigen itu yang akan dikirimkan kepada otot-otot kita. Dengan kita berusaha menarik oksigen, paru-paru kita mengembang dengan kuat dan bekerja dengan lebih keras. Paru-paru kita juga menjadi lebih kuat. Oksigen yang dialirkan ke otot kita bila kita lakukan olahraga secara teratur, maka pembuluh darah yang ada di dalam otot, pembuluh darah halus yang ada di dalam otot kita akan semakin banyak dan bekerja dengan maksimal. Jadi supaya bisa mengalirkan zat makanan dan oksigen ke dalam otot kita, maka pembuluh darah arteri yang kecil-kecil itu harus berkembang dengan baik. Dan olahraga menjadi terasa ringan karena ototnya bekerja dengan baik, paru-paru bekerja dengan baik, jantung kita bekerja dengan baik. Kalau orang melakukan exercise hanya sekali-sekali atau jarang, tiba-tiba dia harus berlari, apa yang dirasa? Dia akan ngos-ngosan dan sangat merasa lelah, cepat sekali capek. Tapi kalau orang melakukannya secara rutin, teratur setiap hari dengan intensitas yang moderate, yang sedang-sedang, dia akan memiliki kekuatan dan jantungnya kuat, paru-parunya kuat, dan olahraga terasa ringan. Nah,
Apa keuntungan dari aktivitas fisik? Aktivitas fisik ini yang kita kenal dalam bentuk olahraga ya atau exercise ya, ini akan meningkatkan memori dan kemampuan otak kita. Nanti kita masih akan ketemu di beberapa penelitian. Dan hipokampus adalah salah satu bagian di dalam otak kita yang berperan untuk memori dan belajar akan menjadi lebih besar dan lebih develop. Ya, dia lebih maksimal bekerjanya hipokampusnya. Dan kalau pada orang yang punya diabetes, uptake dari gula darahnya, jadi gula darah itu kan harusnya masuk ke dalam sel. Kalau kadar insulinnya rendah, biasanya akan sulit masuk gula itu ke dalam sel sehingga gula itu tetap beredar di dalam darah. Nah, pada orang yang diabetes kalau dia melakukan gerakan fisik, walaupun kadar insulinnya rendah, tetap gula darah itu akan lebih mudah masuk ke dalam sel karena sirkulasi darah tadi yang menjadi lebih baik. Kemudian denyut jantung menjadi lebih lambat untuk baseline-nya. Jantung kita kalau dalam kondisi normal ketukannya, denyutnya adalah kira-kira 60 kali per menit, itu artinya kita sudah biasa melakukan exercise sehingga jantung kita sangat rileks. Jadi target kita untuk melakukan exercise itu pada saat exercise tentu denyut jantung meningkat, tetapi pada saat baseline saat kita beristirahat maka denyut jantung akan lebih lambat, lebih rileks kerja jantung kita. Dan tekanan darah kalau orang sering melakukan exercise, pembuluh darah yang tadi bekerja dengan lebih baik, mengalirkan darah, pembuluh darahnya tidak kaku, maka tekanan darah akan turun. Ya, menjadi lebih rendah dan menurunkan risiko penyakit-penyakit kardiovaskular. Tentu saja kalau pembuluh darah bekerja maksimal, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah semua akan hilang. Kemudian otak kita pada saat kita exercise akan menghasilkan berbagai hormon. Salah satunya adalah endorfin. Kita tahu endorfin adalah hormon yang menyebabkan kita merasa gembira, happy hormone. Ya, pada saat kita happy, kita tidak merasakan rasa sakit, ya, menghilangkan rasa gundah, menghilangkan rasa sakit secara fisik maupun sakit secara pikiran. Kita menjadi lebih happy dan lebih tenang. Hormon stres pun akan turun kalau kita melakukan kegiatan aktivitas fisik. Dan kalau kita rutin melakukannya, tentu saja berat badan akan lebih terkontrol. Berat badan bisa turun. Jadi kita lihat bahwa keuntungan dari aktivitas fisik itu banyak sekali. Nah, bagaimana kalau otak itu sudah ada gangguan? Ya, nah ini adalah salah satu penelitian yang bercerita tentang olahraga pada orang yang sudah memiliki gangguan neurologis, seperti misalnya stroke, Parkinson, itu adalah gangguan-gangguan pada otak. Nah, ternyata dengan melakukan exercise yang aerobik itu artinya dia harus menghirup napas dengan banyak. Ya, dia berarti melakukan olahraga atau gerakan fisik yang membuat dia harus jantungnya bekerja lebih kuat dan tadi harus menarik napas ya. Jadi itu yang namanya aerobic exercise. Apa yang terjadi pada orang-orang tersebut? Mereka dapat berjalan dengan lebih baik. Karena kita tahu orang Alzheimer biasanya jalannya gerakannya kaku sekali kalau mereka berjalan. Dengan melakukan olahraga, mereka dapat berjalan dengan pola langkah yang lebih baik. Kemampuan motorik artinya otot-otot bekerja dengan lebih baik. Kemampuan fungsional juga menjadi lebih baik. Kemampuan fungsional misalnya dia tadinya susah untuk mengancingkan pakaiannya, orang yang menderita Parkinson. Tapi dengan dia cukup berolahraga, kemampuan tangan, otot-ototnya semuanya bekerja dengan lebih baik sehingga dia mudah untuk mengancingkan baju, melakukan aktivitasnya sehari-hari secara fungsional, kemampuannya lebih baik. Dan tentu saja kemampuan jantung dan paru-parunya semua meningkat. Bonus itu ya. Dan yang lebih menarik adalah aliran darah ke otak menjadi lebih lancar. Karena tadi semua pembuluh darah ikut berperan, maka pembuluh darah yang sampai kepada otak pun menjadi lebih lancar. Dan ada suatu zat yang diproduksi, yaitu BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini adalah suatu zat yang akan meningkatkan sinaptik, jadi sambungan dari berbagai sel-sel di dalam otak kita, ada sinaps namanya itu ya. Jadi antara satu sel dengan sel yang lain dapat berkomunikasi dengan lebih baik.
Plasticity maksudnya dia masih bisa diubah, masih bisa ditingkatkan kemampuan sinaptiknya. Dan mereka bukan hanya sehat secara fisik tetapi juga secara pikiran. Dan gangguan yang tadi ada seperti stroke dan Parkinson juga akan menjadi lebih baik, kemampuan otaknya bisa dikembalikan karena ada plastisitas dari sinaptik, sambungan-sambungan sinaptik tersebut. Peneliti yang lain mengatakan bahwa penderita Alzheimer dan yang memiliki gangguan kognitif bila mereka melakukan olahraga, nah bagian otak yang namanya hipokampus, tadi kita sudah bahas sedikit, hipokampus adalah tempat di mana ada memori dan kemampuan dia untuk belajar, untuk mempelajari sesuatu, ya. Jadi dia bisa ada kognisinya, jadi dia bisa mengerti apa yang sedang dia pelajari, dia baca atau dia lihat. Jadi bagian otak ini akan menjadi lebih baik. Kita lihat di situ di grafiknya di sebelah kiri bahwa area-area mana saja yang bisa diperbaiki dengan kita melakukan gerakan fisik, ya. Precuneus, cingulate anterior dan prefrontal cortex. Kita selalu bicarakan mengenai prefrontal cortex, itu adalah bagian otak depan di mana tempat kita untuk berpikir dan kita mempertimbangkan segala sesuatu. Disitulah kita dapat menjadi manusia yang beradab, ya, yang disebut sebagai manusia beradab itu karena kita memiliki bagian prefrontal cortex yang bekerja dengan baik. Kita bisa pertimbangkan apakah ini baik untuk dilakukan atau tidak, apakah saya baik untuk berjalan ke suatu tempat atau tidak. Kita mempertimbangkannya di bagian prefrontal cortex. Jadi luar biasa, berolahraga, melakukan aktivitas fisik akan membuat prefrontal cortex kita bekerja dengan lebih maksimal. Penelitian yang lain mengatakan, kalau kita melakukan exercise, ya, dia akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Kekebalan tubuh akan meningkat. Nah, terjadi akibat limfosit, ya, sel darah putih kita menjadi lebih banyak jumlahnya, khususnya di paru-paru dan di Peyer's patch. Peyer's patch itu adalah bagian dari sistem imun yang ada di sepanjang usus kita, ya. Jadi limfositnya menjadi lebih banyak dan lebih aktif bekerja kalau kita melakukan olahraga. Nah, kita lihat ada berbanding terbalik antara kita berolahraga dengan risiko terjadinya infeksi. Kalau kita melakukan exercise, imunitas kita akan meningkat. Pada saat yang sama, risiko untuk terjadinya infeksi malah menurun. Tapi pada saat kita melakukan exercise berlebihan, jadi seperti pada seorang atlet yang harus berlatih dengan setengah dipaksa barangkali, ya, ke badannya itu sebenarnya sudah lelah, tapi dia tetap paksa untuk melatih tubuhnya, melatih otot-ototnya, imunitas akan menurun. Dan pada saat imunitas menurun, di situ juga kita risiko untuk terjadi infeksi. Nah, di era COVID seperti ini, itu tidak kita harapkan. Kita harapkan memiliki imunitas yang tinggi dengan cara berolahraga secara moderate, ya, sedang-sedang saja. Pertanyaannya jadinya, apakah olahraga bisa membuat stres? Tadi di awal dikatakan membuat moodnya lebih baik, menjadi lebih fit, ada endorfin, kita menjadi lebih happy. Tapi apakah olahraga bisa membuat kita stres? Jawabannya ya. Kalau kita melakukan olahraga yang berlebihan, jadi exercise yang di-induce menjadi stres, jadi yang berlebihan, akan menyebabkan kita kelelahan, gangguan mood, jadi endorfinnya jadinya justru tidak diproduksi lagi, ya. Kita justru menjadi rasanya kecapean, kelelahan, dan gampang marah, ya, menjadi sensitif orangnya, dan gangguan saluran pencernaan juga terjadi. Dan ini sering dialami oleh para atlet yang berlatih dengan sangat keras, seringkali mengalami gangguan pencernaan. Apalagi kalau dia sedang menghadapi suatu pertandingan. Kenapa bisa terjadi gangguan pencernaan? Nah, ini jawabannya. Beberapa sahabat yang lalu saya membawakan tentang hubungan kesehatan kita, imunitas kita dengan sahabat-sahabat kecil kita yang ada di dalam usus, ya, bakteri-bakteri yang kita kenal dengan nama mikrobiota yang ada di dalam usus. Nah, kalau ada exercise yang berlebihan,
Dia akan membuat kita stres. Ada suatu hormon dari otak kita yang akan diproduksi namanya ACTH. Itu akan merangsang kelenjar kecil di atas ginjal kita, namanya kelenjar adrenal, untuk menghasilkan suatu zat yang namanya kortisol. Kortisol ini kalau jumlahnya sedikit saja tidak apa-apa, itu justru membuat kita bisa bekerja dengan aktif. Tetapi pada saat dia berlebihan, dia akan mengganggu bakteri yang ada di dalam usus kita. Sehingga bakteri yang baik akan mati. Sedangkan bakteri-bakteri yang tidak baik, bakteri yang jahat, justru akan diproduksi lebih banyak. Nah, ini dikenal dengan namanya HPA axis. Jadi ada hubungan antara hipotalamus yang ada di otak kita, kelenjar pituitary yang kecil sekali di dalam otak kita, dan kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal kita, ya. Dan ini akan terjadi kalau terjadi exercise yang berlebihan. Jadi semua tubuh kita ini sebetulnya saling berhubungan, ya. Nah, sebuah studi pada tikus juga ditemukan bahwa ada korelasi antara stres fisik dan emosi. Jadi kalau tikus dibuat menjadi stres, ya, secara fisik maupun secara emosional, selama tikusnya disuruh berlari, berolahraga, mikrobiota usus di dalam tikus tersebut berubah. Bakteri-bakteri seperti Turicibacter species akan berkurang, sedangkan Ruminococcus nevus juga akan malah meningkat. Jadi terlihat ada gangguan keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri yang tidak baik. Dengan gangguan tersebut, maka dinding usus juga biasanya mengalami gangguan sehingga terjadi peradangan biasanya pada dinding usus, dan imunitasnya, kita sudah pelajari, akan menurun. Karena imunitas salah satu yang menentukan adalah bakteri-bakteri di dalam usus. Bila Bapak Ibu belum sempat menonton video tersebut, Bapak Ibu boleh mencarinya karena sudah saya bahas mengenai bakteri yang ada kaitannya dengan imunitas, ya. Nah, jadi apa yang dianjurkan bagi para atlet ini? Karena mereka tetap harus exercise, ya. Mereka harus bertanding, dan dalam pertandingan itu mereka harus berlari atau melakukan aktivitas fisik yang kadang-kadang terlalu melelahkan, ya. Nah, mereka justru harus makan makanan karbohidrat kompleks dan serat yang lebih banyak. Dengan cara apa? Ya, makan sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Ya, kita tahu di dalam legumes, di dalam golongan polong-polongan, di situ paling banyak terdapat serat, ya. Juga di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Bagaimana tadi orang-orang yang ada di Sardinia, di Okinawa, dan di Loma Linda, California? Apa yang menjadi makanan utama mereka? Makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan terutama yang mereka konsumsi adalah biji-bijian, golongan polong-polongan. Dan ini juga harus menjadi makanan bagi para atlet. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini dibuktikan dari penelitian ini. Exercise yang membuat DNA-nya rusak, yang tadi ya, exercise yang berlebihan, itu bisa membuat DNA kita rusak, ya. Jadi gen kita, DNA adalah bagian yang terkecil dari gen kita, bisa rusak, dan itu akan membuat orang itu menjadi justru sakit. Tapi dengan kita memperbaiki makanannya, ini watercress, ini adalah salah satu jenis sayuran yang biasanya sering dikonsumsi di dalam salad, ya. Dengan memberikan intervensi, memberikan ekstra sayur-sayuran, ternyata terjadi efek protektif untuk kerusakan yang diakibatkan oleh exercise yang menyebabkan tubuh kita stres, ya, dalam kondisi oksidatif stres. Jadi high concentration dari antioksidan yang ada di dalam watercress ini justru bisa memproteksi sel-sel tubuh kita supaya tidak terjadi kerusakan. Simple bukan? Kita kalau harus melakukan exercise atau melakukan pekerjaan fisik yang berat, kita harus menambah justru makan sayur-sayuran dan biji-bijian. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah tua, ya? Ternyata pada orang tua biasanya kita kan anjurkan mereka olahraganya yang ringan saja. Nah, salah satu bentuk olahraga yang baik bagi orang tua adalah Pilates, ya. Pilates exercise ini tidak harus berlari dengan kencang untuk jangka waktu yang panjang, tapi cukup gerakan-gerakan yang menguatkan otot-otot. Dan apa yang terjadi? Improve dari kualitas hidup pada orang-orang tua ini, risiko untuk jatuh menjadi lebih rendah karena ototnya menjadi kuat, ya. Physical fitnessnya menjadi baik, dan moodnya, lihat,
kembali ya, kalau kita berolahraga maka kita akan menjadi happy, ada endorfin dikeluarkan, ada berbagai hormon happy yang dikeluarkan, dan moodnya menjadi lebih baik, nggak menjadi opa-opa yang cranky atau oma-oma yang suka marah-marah ya. Nah, para peneliti mengatakan bahwa physical exercise training dengan Pilates ini bisa menjadi salah satu cara untuk exercise prescription. Jadi ini adalah resep sebetulnya yang bisa diberikan kepada para lansia kita. Dan seperti tadi dikatakan, kalau kita melakukan exercise yang tepat, maka imunitas kita akan meningkat. Nah, dari berbagai peneliti dikatakan berapa jumlah exercise yang dibutuhkan. Minimal ada 150 menit per minggu. Jadi kalau kita melakukan exercise 3 kali seminggu, maka kita harus setiap kali exercise 50 menit. Ya. Nah, aktivitas exercise yang seperti apa? Yang moderate, yang tidak terlalu berat. Karena kalau kita sudah melakukan yang terlalu berat, maka kita justru akan lebih lemah sistem imun kita, sehingga kita justru lebih mudah sakit. Jadi untuk imunitas yang optimal, kita butuh exercise yang moderate. Apakah juga ada gunanya untuk kesehatan kulit kita dengan berolahraga? Ada, ya. Seorang peneliti, Dr. Marmur, katakan bahwa kalau darah itu mengalir dengan lebih lancar, maka kita akan mendapatkan segala zat-zat yang dibutuhkan ke dalam kulit kita. Tapi pada saat yang sama juga bisa membawa segala sampah atau zat-zat yang tidak baik bagi tubuh kita untuk dibuang keluar. Contohnya misalnya radikal bebas, bisa dibuang melalui urin, melalui keringat, melalui udara pernapasan, melalui buang air besar. Semua itu membutuhkan exercise karena pembuluh darah kita akan bekerja dengan lebih maksimal. Jadi kalau ingin kulit kita sehat, zat oksigen dan zat gizinya bisa sampai di kulit dengan baik, rajin-rajinlah kita untuk berolahraga. Dan ini adalah proses cleansing dari dalam. Nah, ini dibuktikan dengan peneliti yang lain. Mereka melihat kelenjar keringat pada orang yang sedentary, yang hanya duduk-duduk di kantor saja, ukuran kelenjar keringatnya kecil-kecil. Sedangkan orang yang sering berolahraga, yang selalu melakukan kegiatan fisik, memiliki kelenjar keringat yang paling besar. Kalau lihat pada gambar yang ada di sisi sebelah kiri, yang paling atas adalah orang yang sedentary. Tapi yang nomor 4, yang paling bawah sebelah kanan adalah seorang atlet yang selalu berkeringat karena dia selalu melakukan gerakan fisik. Jadi kulit yang sehat adalah kulit yang mampu untuk mensekresi, membuang, mengekskresi semua zat-zat yang racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita harus memang berkeringat. Saya ingat seorang teman saya, dia waktu itu pernah bertugas di sebuah pulau untuk mengelola sebuah resort. Pada saat dia di sana, dia tidak menggunakan AC, dia selalu berkeringat, dia selalu harus melakukan jalan kaki ke satu tempat ke tempat yang lain, tidak menggunakan kendaraan, paling menggunakan sepeda. Pada saat dia banyak berkeringat, dia fit badannya langsing. Tapi pada saat dia kembali ke kota Jakarta, mulai banyak duduk, sedentary lifestyle, lebih banyak di ruangan ber-AC, tidak berkeringat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba berat badannya meningkat dengan drastis. Jadi kita lihat ada hubungannya antara semuanya. Exercise itu ada gunanya, berkeringat itu ada gunanya, dan semua itu juga akan berguna bagi jantung dan pembuluh darah, dan bahkan bisa menurunkan berat badan. Pada saat kita melakukan olahraga, jangan lupa paru-paru kita bekerja dengan lebih maksimal dan kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Salah satu penelitian lain mengatakan bahwa penuaan dini terjadi kalau kita kekurangan suplai oksigen ke dalam jaringan. Jadi kita harus latih paru-paru kita. Kalau tekanan oksigen di dalam jaringan kita sudah menurun, maka kita akan mengalami kerusakan dari berbagai organ. Sel-sel kita membutuhkan oksigen untuk menjadi sehat. Jadi kita dengan mudah mengatakan, kita perlu melatih tubuh kita secara fisik. Di saat yang sama kita harus menghirup oksigen dan kita harus juga terpapar oleh sinar matahari. Jadi 3 serangkai ini memberikan 3 keuntungan bagi kita.
kita fisiknya fit, pernapasan kita, paru-paru kita bisa menghirup oksigen dengan lebih banyak, dan kita terpapar matahari pada saat kita berolahraga di luar ruangan. Jadi berolahraga bukan di dalam ruangan ya. Olahraga yang terbaik adalah olahraga yang kita terpapar oleh oksigen dan sinar matahari. Jadi olahraga jangan di dalam gym. Lebih baik kita berolahraga di luar ruangan. Ini 3 keuntungan yang kita bisa dapatkan. Membina pola makan dan diet halaman 102. Nyonya White mengatakan, pengaruh udara segar yang bersih menyebabkan darah mengalir dengan lancar di seluruh tubuh. Itu akan menyegarkan tubuh dan cenderung menguatkan dan menyehatkan. Dan pada saat yang sama pengaruhnya dirasakan oleh pikiran dalam bentuk ketenangan dan kedamaian. Lihat, ada endorfin, ya. Ada hormon-hormon yang lain juga seperti serotonin yang dihasilkan karena kita menghirup udara segarnya di luar, terpapar oleh sinar matahari, ada serotonin, kita happy, ya. Itu akan membangkitkan selera makan dan menolong pencernaan menjadi lebih lancar dan membuat orang dapat tidur dengan lelap. Lihat bahwa pencernaan juga akan menjadi lebih lancar. Mikrobiota di dalam usus kita, kalau mereka adalah mikrobiota yang sehat, maka kita akan lancar buang air besar, makanan akan dirasa dengan begitu nikmatnya, pencernaan tidak sakit, tidak ada rasa kembung, tidak ada gangguan seperti sakit lambung dan sebagainya. Hanya dengan cukup menghirup udara segar, melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Dan kita memiliki hormon apa yang kita bahas pada sahabat yang lalu? Hormon melatonin. Serotonin kita dapatkan pada siang hari waktu terpapar matahari, dan malam hari serotonin akan berubah menjadi melatonin yang membuat kita tidur dengan lelap. Paru-paru harus diberi kebebasan yang sempurna, harus dapat mengembang dengan cukup rileks, tidak tertahan oleh sesuatu. Kapasitasnya akan berkembang dengan gerakan bebas dan menciut kalau ditekan oleh rongga paru-paru kita, ya. Makanya terjadilah rasa sakit bagi orang-orang yang biasanya kerja kantor yang duduk membungkuk. Jadi kalau orang duduk di kantor sedentary lifestyle, dia akan mengalami berbagai gangguan pada rongga dadanya termasuk pada paru-parunya. Dalam posisi seperti ini, dia tidak mungkin bernapas dalam-dalam karena dia tidak pernah latih, tidak di-exercise paru-parunya, ya. Akhirnya dia membiasakan diri untuk bernapas pendek dan paru-paru kehilangan kuasa untuk mengembang. Akibat yang sama terjadi kalau menggunakan ikat pinggang yang ketat atau baju yang ketat. Jadi kita dianjurkan memakai pakaian yang longgar, yang rileks, yang tidak akan menekan dada kita. Kita membutuhkan gerakan dada kita menarik napas yang dalam. Dan ini juga bisa dilakukan sebagai exercise pernapasan. Tarik napas yang dalam sampai paru-paru mengembang, keluarkan perlahan-lahan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, bahwa kita berolahraga pun adalah untuk kemuliaan Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apapun yang kita akan lakukan dengan tubuh kita, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Lebih lanjut 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Latih secara fisik, tapi juga latih tubuh kita secara rohani. Take home message untuk kali ini. Blue zones, orang-orang yang usianya paling panjang di seluruh dunia ini, yang usianya 90-an, 100-an ini, semua aktif secara fisik. Olahraga akan menurunkan berbagai penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 35%. Exercise, olahraga akan menyehatkan otak kita dan mood kita akan menjadi happy. Olahraga yang berlebihan
Hati-hati, justru akan menyebabkan stres dan gangguan mikrobiota pada usus kita, dan akan meningkatkan imunitas tubuh kita kalau kita melakukan exercise dalam jumlah yang moderate. Hiruplah udara yang segar sambil berolahraga dan lakukanlah di bawah sinar matahari. Itu yang akan membuat kita menjadi sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita semua menjadi sehat secara fisik maupun secara rohani. Tuhan memberkati. Salam sehat. Baiklah, sebelum lanjut pada sesi berikutnya, seperti biasa kami ingin berbagi hadiah dengan Anda pemirsa yang di rumah, yaitu bagi 30 orang pertama yang menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat. Minggu lalu, kita membahas dengan tema lebih dahsyat daripada corona. Pertanyaannya adalah, sebutkan virus yang lebih dahsyat dari corona. Sekali lagi saya ucapkan pertanyaannya, sebutkan virus yang lebih dahsyat daripada corona. Jawabannya dapat langsung Anda kirim melalui WhatsApp ke 0878 0012 3457. Dan bila Anda memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita setiap Sabtu, Anda pula dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke 0878 0012 3457. Saya juga mengingatkan saudara-saudara yang menjawab pertanyaan kuis, jangan lupa menyertakan nama kemudian alamat saudara. Dan bila Anda merasa terberkati dengan pelajaran setiap minggunya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bagikan video ini agar kita dapat juga membagikan pelajaran berharga ini sehingga banyak orang mendapat berkat yang sama. Kami mengundang saudara untuk mengikuti beberapa kelas belajar Alkitab yang selalu diadakan melalui Zoom, yaitu setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis dengan tema besar Our Amazing God. Setiap hari Senin jam 3 sore dan jam 7 malam, hari Selasa jam 3 sore, dan bagi sahabat-sahabat orang muda kami mengundang di setiap hari Kamis malam jam 7:30 malam. Kami juga mengundang Anda untuk mengikuti program kesehatan kami, yaitu setiap hari Minggu jam 7 malam, Healthy Lifestyle with Leon Pitlin. Dan pada hari Minggu ini, narasumber kita adalah Dr. Larry Tumalun. Beliau adalah pakar di bidang gizi dan minggu ini akan membahas tuntas tentang manajemen gizi bagi penderita kanker. Catat tanggalnya, setiap hari Minggu, dan pada minggu ini tanggal 26 Juli 2020. Jangan lupa untuk mengajak teman, saudara, sahabat untuk mengikuti program ini, dan pastikan Anda mendaftarkan diri Anda sebelumnya. Dan kami juga rindu untuk mendoakan saudara. Bila Anda memiliki beban dan rindu untuk didoakan, sampaikan permohonan doa Anda melalui WhatsApp ke 0878 0012 3457. Baiklah, saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti acara berikutnya. Satu kali Yesus sedang duduk di bait suci.
Secara kebetulan, pandangan Yesus tertuju kepada peti persembahan. Ia memperhatikan orang datang, berhenti, dan memasukkan uang persembahan ke dalam peti itu. Ada yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, ada juga yang memberi sedikit. Namun, Yesus tertarik memperhatikan seorang janda. Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang janda yang miskin. Mungkin bisa terlihat dari cara berpakaiannya. Mungkin juga warna baju yang dia pakai sudah pudar warnanya. Janda itu pastinya tidak memiliki suami yang dapat memberikan nafkah kepadanya. Mungkin itulah penyebab kemiskinannya. Yang menarik, janda ini ikut memberikan persembahan. Dia tidak harus memberikan persembahan, orang bisa mengerti, bahkan orang tidak ada yang mengharapkan janda ini memberikan persembahan. Mungkin janda ini dianggap hanya bikin macet antrian orang yang mau memberikan persembahan. Dan pasti tidak banyak yang bisa diberikan janda ini. Atau mungkin uang yang diberikan janda ini hanya bikin kotor peti persembahan. Dan benar, Alkitab mencatat, janda ini hanya bisa memberikan 2 peser 1 duit. Ini adalah mata uang yang paling kecil di dalam kerajaan Roma. Kira-kira mungkin setara dengan Rp1.000 atau Rp2.000. Kecil sekali, tidak ada artinya, tidak berpengaruh pada jumlah persembahan pada hari itu. Dan yang pasti tidak ada yang peduli dengan janda itu. Namun tidak demikian di mata Yesus. Dia langsung memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Karena mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Dan segala sesuatu yang ada padanya, dan seluruh nafkahnya dia masukkan ke dalam peti itu." Saya selalu berusaha untuk memberikan lembar terbesar dari uang yang ada di dompet saya untuk memberikan persembahan di gereja. Tapi tidak pernah saya memberikan seluruh isi dompet saya. Janda ini mengesankan Yesus sebab dia memberikan seluruh hartanya dan dia tidak memikirkan bagaimana nasibnya setelah pulang dari bait Allah. Sangat menarik bahwa 2 peser dari janda miskin yang tidak ada artinya dari segi jumlah berkesan bagi Yesus. Yesus tidak membicarakan mengenai orang kaya yang memberikan uang dalam jumlah yang besar. Mungkin sampai susah memasukkan uang ke dalam peti itu saking tebalnya amplop uang itu. Tetapi pemberian janda miskin ini mendapat tempat di mata Tuhan, di hati Tuhan. Janda miskin itu tidak pernah bermimpi bahwa hanya dengan memberikan 2 peser 1 duit, kisahnya tercatat di dalam kitab suci. Ternyata bukan jumlah yang menarik perhatian Yesus, tetapi pemberian di tengah kekurangan. Karena kita berpikir bahwa pemberian kita kepada Tuhan tidak berarti dibandingkan dengan pemberian orang kaya. Mungkin kita berpikir Tuhan berkati dulu saya dan nanti kalau saya sudah kaya saya akan memberikan persembahan yang banyak. Namun hari ini kita belajar sesuatu. Tuhan tidak melihat jumlah pemberian kita. Tuhan bahkan sebetulnya tidak membutuhkan uang kita. Tapi hati yang tulus dalam memberikan persembahan menyentuh hati Yesus. Saya percaya, walaupun harta janda itu berkurang secara drastis setelah dia pulang dari bait suci, tapi hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan saya yakin, meskipun janda ini sudah memberikan seluruh hartanya, Tuhan yang empunya langit dan bumi dan segala isinya tidak akan membiarkan janda ini berkekurangan. Marilah kita memberi di dalam kekurangan kita dan memberi dengan sukacita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, Tuhan yang memiliki semesta alam ini. Tuhan tidak memerlukan uang kami, tetapi kami memberi dengan sukacita. Oleh karena kami tahu, dengan demikian Tuhan melatih kami untuk menyangkal diri kami. Biarlah pemberian kami menjadi alat untuk memberitakan akan kabar baik ini kepada orang yang belum mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Kebutuhanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Sepanjang umurmu. Belakangan hari ini, semenjak pandemi COVID terjadi, telinga kita akrab dengan beberapa term yang baru. Salah satunya adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Istilah-istilah ini sangat-sangat populer dan ada satu istilah yang lebih populer lagi, yaitu istilah lockdown. Tetapi lockdown berbeda dibandingkan PSBB.
Jika lockdown adalah orang tidak diperbolehkan keluar rumah, maka PSBB sedikit lebih longgar. Kita bisa keluar rumah tetapi dengan batasan-batasan yang tertentu. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, ada begitu banyak berita yang sensasional yang berbeda. Salah satu yang menghebohkan adalah ada satu berita yang mengatakan bahwa presiden daripada Rusia, Vladimir Putin, di dalam melarang penduduknya untuk keluar dari rumahnya, ia memerintahkan untuk melepaskan 800 ekor singa ke jalanan, supaya orang-orang takut untuk keluar. Berita ini dibekali dengan gambar yang Anda lihat di layar, sehingga membuat beritanya sangat meyakinkan. Cara yang sangat-sangat tidak biasa untuk menjaga lockdown tetap berjalan dengan efektif. Tapi kita semua tahu bahwa berita ini tidak benar. Ini adalah hoax. Singa yang Anda lihat sebenarnya sedang berada di tengah kota. Yang sedang berada di tengah kota itu sebenarnya ditujukan untuk pembuatan film yang bertempat di Afrika Selatan. Pada kenyataannya di Afrika Selatan, ketika PSBB terjadi, hal yang sangat menarik, taman-taman nasional mereka sepi dan jalanannya tidak dilalui mobil. Dan ini membuat singa-singa tersebut tidur-tiduran di jalan. Suatu hal yang sangat menarik, tetapi sekaligus menakutkan. Nah, pada episode kali ini, kita akan melihat cerita yang berhubungan dengan pembatasan sosial dan juga singa. Sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami mau belajar mengenai cerita lanjutan dari episode sebelumnya. Bercerita mengenai tema besar Allah yang peduli terhadap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus di dalam kami belajar akan firman-Mu dan mengerti akan apa yang Engkau inginkan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas dan melanjutkan pelajaran kita dari episode yang lalu. Kali ini kita akan membahas Daniel pasal 6. Suatu cerita yang sangat-sangat populer. Bukan saja di kalangan orang-orang Kristen, tetapi juga di luar Kristen. Populer di kalangan anak-anak, bahkan juga di kalangan orang dewasa. Saya akan sedikit mereview akan cerita yang telah kita baca dan kita pelajari di episode yang lalu. Daniel pasal 4 bercerita mengenai kesombongan daripada Raja Nebukadnezar. Dan oleh karena kerajaannya yang besar yang dia dirikan itu, membuat dia lupa bahwa ada Allah yang mengangkat dan menurunkan raja. Bahwa sehebat-hebatnya Nebukadnezar, masih ada Allah di sorga. Kesombongan Nebukadnezar ditegur Tuhan. Dan 7 tahun dia harus hidup seperti binatang. Dan akhirnya Nebukadnezar bertobat. Selanjutnya beberapa tahun setelah itu ada seorang raja yang muncul di kerajaan Babylon. Raja itu bernama Raja Belsyazar. Nah, Raja Belsyazar ini, walaupun dia sudah mengetahui akan cerita daripada sejarah Raja Nebukadnezar, dia tidak melihat dan tidak mengindahkan sejarah yang dia pelajari. Dan dia mengulangi akan kesalahan yang sama. Baginya, kelihatannya tidak diberikan lebih banyak kesempatan oleh karena dia sudah tahu. Dan pada saat tulisan di dinding muncul dan menyatakan bahwa kerajaannya akan jatuh, pada malam itu juga Belsyazar mati, terbunuh. Seperti pada nubuatan di dalam Daniel pasal 2. Ketika Daniel menceritakan bahwa mimpi Nebukadnezar itu pertama kepala dari emas yang adalah kerajaan Babylon. Lalu digantikan dengan dada dan lengan dari perak yang melambangkan akan kerajaan Media Persia. Kerajaan Media Persia ini pada akhirnya mengalahkan akan kerajaan Babylon dan menjadi kerajaan adik kuasa setelah kerajaan Babylon. Sangat menarik untuk disimak bahwa biasanya ketika kerajaan baru muncul, maka semua yang berhubungan dengan kerajaan lama pastilah
akan dimusnahkan. Tapi sangat menarik bahwa walaupun pada saat itu kerajaan Babylon jatuh dan rajanya mati terbunuh, tetapi Daniel tetap berada di posisi yang tinggi. Kita bisa melihat walaupun kerajaan berganti kerajaan, biasanya raja yang memerintah, raja yang baru, ketika dia memerintah, maka dia akan membunuh semua anak buah daripada raja sebelumnya atau daripada kerajaan sebelumnya. Tetapi tidak dengan Daniel. Raja berganti raja, kerajaan berganti kerajaan, tetapi Daniel tetap berada di posisi tinggi kerajaan. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan Daniel dipilih tetap berada di posisi yang tinggi? Daniel dipilih oleh karena kemampuannya dan oleh karena catatan track record-nya. Catatan kerajaan Babylon menunjukkan bahwa Daniel memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi dalam bekerja. Bahkan setelah 66 tahun kerajaan Babylon memerintah dan Daniel selama itu berada di dalam kerajaan Babylon, dia tetap berada di dalam keadaannya yang sangat-sangat prima. Pada saat itu sudah 66 tahun berlalu oleh karena kerajaan Babylon sudah memerintah selama 66 tahun dan baru digantikan dengan kerajaan Media Persia. Tetapi Daniel setelah 66 tahun berlalu dan mungkin dia sudah tua, memasuki masa pensiun. Tetapi kerajaan Media Persia melihat bahwa Daniel baik secara fisik, secara mental, secara spiritual masih dalam keadaan prima untuk bekerja di dalam kesibukan urusan kerajaan. Saya sangat berharap kalau saja kita sebagai umat-umat Tuhan bisa seperti Daniel. Kita diakui dunia sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, dan memiliki karakter dan kemampuan yang sulit untuk digantikan dan dapat diletakkan dimanapun kita diinginkan untuk ditempatkan. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Mari kita buka di dalam Alkitab kita di dalam buku Daniel pasal 6. Buku Daniel pasal 6 kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kerajaan pemerintahan Babylon berbeda dibandingkan dengan pemerintahan di kerajaan Media Persia. Di kerajaan Media Persia, pemerintahan dibuat berjenjang. Jika di Babylon, Nebukadnezar menjadi salah satu raja yang memegang semua pemerintahan. Dia adalah one man show. Kerajaan Media Persia diatur dengan undang-undang. Dan mereka memiliki jenjang-jenjang pemerintahan. Seperti contoh bahwa kerajaan Media Persia, raja besarnya adalah Raja Kores. Dia adalah orang Persia. Tetapi ketika kerajaan Media Persia mengalahkan kerajaan Babylon, maka Kores meletakkan Raja Darius yang adalah orang Media untuk memerintah di dalam kerajaan Babylon. Kerajaan Media Persia sendiri sebenarnya terdiri dari 2 kerajaan yang bergabung, yaitu kerajaan Media dan kerajaan Persia. Nah, Darius di dalam Daniel pasal 6 adalah orang Media yang menjadi raja kecil yang diletakkan oleh Raja Kores di kerajaan Babylon untuk memerintah. Sementara raja di atas segala raja adalah Raja Kores. Nah, ketika kita melihat di kerajaan Babylon di mana pada saat itu di bawah pemerintahan kerajaan Media Persia, dan Darius memimpin di atasnya. Di bawah daripada Raja Darius ada 3 orang perwira tinggi. Salah satunya adalah Daniel. Dan di bawah 3 perwira tinggi ini
ada 120 orang wakil raja. Nah, kita bisa membayangkan Daniel dengan latar belakang orang buangan. Daniel dengan latar belakang orang yang bekerja di pemerintahan atau di kerajaan sebelumnya. Sekarang dia diangkat oleh kerajaan yang baru menjadi salah satu daripada 3 perwira tinggi. Satu posisi di bawah daripada Raja Darius. Bahkan ketika kita baca, Darius ingin mengangkat dia menjadi kepala semua daripada 3 perwira tinggi dan juga wakil raja. Dan kita tahu ini menimbulkan kecemburuan. Kita bisa bayangkan bahwa orang-orang media Persia melihat mereka kan yang bekerja. Mereka lah yang menjadi 2 perwira tinggi dan juga 120 orang wakil raja. Mereka mungkin adalah orang-orang media Persia yang sudah membantu akan kerajaan media Persia ketika mengalahkan kerajaan Babylon. Nah, bagaimana ketika pemerintahan sudah established, sudah selesai, dan ketika pemerintahan untuk kerajaan Babylon itu dimulai, kok justru orang Babylon, atau bahkan bukan orang Babylon, orang buangan yang dijadikan, yang diperhamba di kerajaan Babylon, menjadi pemimpin daripada 120 wakil raja dan 2 perwira tinggi. Bukankah ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat menyebalkan kepada 120 wakil raja dan 2 perwira tinggi tersebut? Itu sebabnya ke 120 wakil raja dan 2 perwira tinggi ini, 122 orang bersepakat untuk menjatuhkan Daniel. Mereka ini bukanlah orang-orang sembarangan. 122 orang ini adalah orang-orang dengan pangkat yang sangat tinggi. Mereka sudah berada di lingkungan politik dengan sangat lama. Mereka dapat mencari sampai ke dokumen-dokumen yang terkecil. Mungkin pada saat ini mereka lah yang ibarat CIA atau FBI. Mereka dapat menggeledah semua dokumen, semua file, semua orang bisa ditanya satu persatu. Apakah ada yang dirugikan? Apakah ada kecurangan? Tetapi seperti ayat 5 mengatakan, mereka tidak mendapati alasan apapun atau suatu kesalahan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Sekiranya mungkin kalau saya bisa berharap kita semua sebagai umat Tuhan bisa sama seperti Daniel. Sempurna dalam pekerjaan, sempurna dalam kebaikan, dan sempurna bahkan di dalam kehidupan kerohanian. Tidak didapati sesuatu celah apapun di dalam diri kita, terkecuali hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga di dalam Daniel 6 ayat 6 kita baca. Daniel 6 ayat 6 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhannya. Bisa kita bayangkan, bahkan musuh-musuhnya mengetahui bahwa Daniel adalah orang yang sempurna sebagai pekerja. Bahwa Daniel adalah orang yang sangat bisa diandalkan di dalam kerajaan. Bahwa kerajaan sangat beruntung memiliki Daniel. Tetapi oleh karena kecemburuan, mereka menginginkan untuk menjatuhkan Daniel. Dan cara satu-satunya untuk menjatuhkan Daniel adalah sehubungan dengan hubungannya dengan Tuhan. Mudah-mudahan kita juga seperti Daniel. Mari kita lanjut di dalam ayat selanjutnya. Ayat 7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu untuk menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa.
Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah suatu larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Dan dilakukanlah persepakatan jahat di antara 122 orang yang hendak melawan Daniel. 122 orang ini melihat bahwa Darius adalah orang yang sangat mudah untuk dikecoh. Diangkat sedikit kesombongannya, maka Darius yang sombong akan dengan mudah jatuh dan menuruti keinginan daripada 122 orang itu. Dapatkah kalau kita melihat akan perbedaan dan kontras yang kita bisa lihat dari mulai Daniel pasal 1 sampai Daniel pasal 6. Bahwa raja-raja itu penuh dengan kesombongan. Sementara Daniel dengan kawan-kawannya penuh dengan kerendahan hati. Inilah kontras yang terus-menerus dibawa di sepanjang cerita Daniel. Kesombongan melawan penurutan. Kesombongan berakar dari ketidakpenurutan. Dan penurutan adalah definisi dasar dari kerendahan hati. Nah, apa maksud saya? Kenapa saya berkata demikian? Ketika seorang tidak menurut, itu adalah karena yang pertama, dia tidak percaya. Dia lebih percaya kepada dirinya sendiri dan dia tidak yakin apakah firman Tuhan itu benar dan dapat dipercaya. Itu sebabnya ketika seseorang tinggi hati, dia merasa bahwa dirinya adalah lebih benar, dirinya lebih pintar, dan dirinya lebih tahu apa yang seharusnya orang lain tidak tahu. Maka dia tidak akan mau menurut kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan. Tetapi ketika seseorang menurut kepada Tuhan, maka dia sebenarnya menyadari siapa dirinya. Ketika dia tahu bahwa Tuhan adalah segalanya baginya, maka mudah baginya untuk percaya dan menurut. Satu kali seorang nelayan pada pagi hari dia pulang dengan kecewa. Karena sepanjang malam dia tidak mendapatkan ikan. Saat dia selesai berlayar dan dia sampai ke tepi pantai, tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang tukang kayu yang meminjam perahunya untuk mengajar. Ketika tukang kayu ini kelihatan ingin meminta tolong kepada si nelayan untuk meminjamkan perahunya. Nelayan ini melihat kepada si tukang kayu, orang ini kelihatannya baik. Nggak apa-apalah, saya pinjamkanlah. Saya punya perahu kepadanya. Lalu si tukang kayu ini menggunakan perahu daripada nelayan ini untuk mengajar orang. Ketika selesai mengajar, tukang kayu ini berkata kepada nelayan itu untuk kembali melaut. Kamu kan tidak dapat ikan. Coba sekarang kamu bertolak lagi dan pergi melaut lagi dan lemparkan kamu punya jala untuk mencari ikan. Sebagai seorang pelaut dan nelayan yang kawakan, nelayan ini tahu persis bahwa tidak mungkin dia dapat mendapat ikan dan menjala di hari siang bolong, di panas terik di siang hari. Semua nelayan tahu bahwa menangkap ikan haruslah dilakukan pada malam hari. Dan apalagi nelayan mana yang begitu bodoh, yang mau menuruti nasihat daripada seorang tukang kayu, yang mungkin seumur hidupnya tidak pernah dia menangkap ikan. Tetapi untuk seorang Simon Petrus, ketika dia menurut, dan ketika dia mengatakan bahwa dia sudah sepanjang malam dia mencari ikan dan dia tidak mendapati. Tetapi dia katakan satu hal yang menarik. Tetapi oleh karena engkau menyuruh aku untuk pergi ke laut dan menjala ikan atau melempar jala lagi, maka aku akan pergi dan melakukannya juga. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Kita tahu bahwa Simon Petrus mendapat begitu banyak ikan sehingga jalannya robek. Dan ketika jalannya robek, dia memerlukan bantuan teman-temannya untuk datang dan membawa ikan yang begitu banyak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah kerendahan hati.
kerendahan hati yang mengawali penurutan. Kalau Simon Petrus pada saat itu mengatakan bahwa, dia kan tukang kayu, mana mungkin dia tahu mengenai mencari ikan, maka dia tidak akan melakukannya. Itu sebabnya ketika orang sombong mengatakan bahwa tidak mungkin saya bisa pergi menangkap ikan di siang bolong, lupakan, lebih baik kita coba lagi besok. Maka orang sombong tersebut tidak akan melihat keindahan firman Tuhan. Tetapi berbeda dengan Simon Petrus. Simon Petrus tahu bahwa walaupun dia adalah nelayan kawakan, walaupun dia sudah tahu memiliki banyak pengalaman menjadi nelayan, tetapi Tuhan Yesus itu jauh lebih hebat, jauh lebih berpengalaman daripada dirinya. Mengapa? Karena dia adalah anak Allah. Kita kembali ke cerita tadi. Kita melanjutkan di ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Demi didengar Daniel. Kalau kita bayangkan, Daniel sedang berada di kantornya, dia sedang bekerja, lalu tiba-tiba surat perintah dari Raja Darius datang dan mengharuskan semua orang untuk berdoa kepada Raja Darius. Pada saat dia selesai membaca akan perintah itu, di tengah-tengah pekerjaannya, dia berhenti, dia bergegas pulang ke rumahnya, dan dia naik ke kamar di atasnya, membuka jendelanya, berlutut, berdoa, dan memuji nama Allah. Bagaimana mungkin suatu hal yang aneh seperti ini bisa terjadi? Kalau saya di posisi Daniel, saya akan sangat takut. Pada saat itu saya akan pulang, saya akan merevisi jadwal doa saya. Kalau saya berdoa 3 kali sehari, ketika saya berdoa, saya akan membuka jendela saya, membuka tingkap jendela saya dan menghadap ke Yerusalem, maka saat itu saya akan merubah dan mungkin berdoa hanya di dalam hati saya. Saya tidak mau berlutut supaya tidak ketahuan, saya tidak akan buka jendela, dan di dalam doa saya bukan mengucap syukur, tetapi saya meminta Tuhan untuk mengangkat masalah saya. Mungkin saya akan meminta Tuhan untuk menunggu 30 hari. Tuhan, sorry ya Tuhan ya. Saya minta 30 hari saya tidak berhubungan dulu sama Tuhan. Atau mungkin saya akan memohon Tuhan untuk melepaskan saya dari keadaan seperti ini. Dan saya akan memastikan bahwa di dalam 30 hari, orang-orang tidak akan menemukan saya berdoa kepada Tuhan saya. Tetapi tidak dengan Daniel. Kata demi didengarnya, itu hal yang sangat menarik. Begitu Daniel mendengar, begitu Daniel membaca akan surat perintah itu, mendengarkan akan titah undang-undang yang mengharuskan semua orang untuk berdoa kepada Raja Darius. Justru pada saat itu, demi didengarnya, dia pulang langsung dan dia berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhannya. Hal yang begitu aneh. Dan saya pikir ini adalah suatu hal yang sangat-sangat menarik sehubungan dengan Daniel. Dia bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Saya pikir kita perlu belajar dari Daniel dalam hal itu. Karena ini adalah hal yang sangat-sangat sulit. Tapi Daniel tahu bahwa di dalam setiap kesempatan umat Tuhan memiliki suatu kesempatan bersaksi. Di dalam setiap kesulitan umat Tuhan memiliki kesempatan untuk bersaksi dan menunjukkan kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Kebiasaan Daniel dan kehidupan kerohaniannya adalah begitu sangat dekat. Dan begitu lekat dan tertanam sangat kuat. Sehingga ketika badai apapun, ketika masalah apapun datang, itu tidak pernah menggoyahkan dia. Itu tidak mengganggu hubungannya dengan Tuhannya. Bahkan ketika ancaman kematian itu datang, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Dan dia tidak berusaha untuk menyembunyikan imannya. Dia tetap berlaku setia kepada Tuhannya. Apapun yang terjadi, Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya.
Dan sangat menarik bahwa tidak perlu sampai 30 hari bagi orang luar untuk menemukan Daniel dan kebiasaannya yang berdoa dan setia kepada Allahnya. Kadang-kadang keadaan ini membuat saya malu. Ketika saya belajar akan cerita Daniel, saya merasa malu oleh karena bahkan kadang-kadang ada orang yang dekat dengan kita. Ada tetangga yang mungkin bertahun-tahun kita hidup bersama di satu komplek yang sama, tidak tahu bahwa saya adalah umat Tuhan. Kalau untuk Daniel tidak dibutuhkan waktu 30 hari untuk bisa mengetahui bahwa dia adalah umat Tuhan yang setia. Mungkin ada beberapa tetangga kita yang bahkan sudah bertahun-tahun tidak tahu bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Sangat menarik. Cerita Daniel menemplak saya dari berbagai arah. Ada seorang tokoh yang sangat eksentrik, yang mungkin banyak dari antara kita kenal, karena dia cukup terkenal. Salah seorang pengusaha yang sangat kawakan dan disegani di dunia bisnis. Namanya adalah Bob Sadino. Om Bob, demikian dia ingin dipanggil. Nah, ada satu kebiasaan yang sangat-sangat lekat dengan dirinya, yaitu kebiasaannya menggunakan celana pendek kemana saja dia pergi. Kebiasaan dan ciri khas ini begitu melekat di dalam dirinya, sehingga tidak seorang pun dapat membuat dia merubah kebiasaannya. Kalau Anda lihat di layar, bahkan pada saat dia diundang ke gedung DPR MPR dan berfoto dengan para wakil rakyat, dia tetap dengan celana pendeknya. Bahkan ketika petugas keamanan yang melarang dia masuk, tidak dapat menahan dia. Lebih lagi, di lain kesempatan, ketika ia bertemu dengan Presiden Soeharto kala itu, orang nomor 1 di Indonesia, bahkan Presiden pun tidak dapat merubah kebiasaannya untuk bercelana pendek. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa buat Daniel adalah bagian penting dari kerohaniannya. Kita bisa bayangkan Daniel sebagai orang nomor 2 di kerajaan, orang yang paling sibuk. Daniel tidak melupakan kebiasaannya untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang belum menjadi orang nomor 2 di negara Indonesia ini terlalu sibuk dan tidak punya waktu buat Tuhan? Apakah 24 jam dari satu hari terlalu sedikit untuk kita sisihkan berhubungan dengan Tuhan? Tidak ada seorang pun yang terlalu sibuk. Semua itu adalah tergantung prioritas. Apa yang menjadi prioritas Anda dan saya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang episode KKR Allah Peduli, kita belajar bahwa Allah begitu peduli kepada kita. Dan ketika kita berada di masa-masa pandemi ini, di masa-masa PSBB ini, di mana kita harus menjaga hubungan kita dengan orang lain, kita membatasi kehidupan sosial kita. Apakah mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menghentikan kita yang terlalu sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari biasanya, supaya kita bisa mereview kembali? Kita yang terlalu sibuk sehingga kita lupa berdoa, kita bisa melihat kembali kepada kehidupan kita. Mungkin ini adalah waktu ketika Tuhan menyenggol kita, supaya kita bisa melihat kembali kepadanya. Ada satu ilustrasi yang sangat menarik perhatian saya, adalah suatu ketika seorang pekerja bangunan. Kalau Anda tahu, mungkin pekerja bangunan mereka membangun gedung yang bertingkat-tingkat. Dan pada saat itu pekerja yang di atas hendak memanggil pekerja yang di bawah. Dia sudah panggil, dia sudah teriak-teriak, tapi pekerja yang di bawah tidak melihat ke atas oleh karena terlalu bising. Suara yang terlalu keras dan terlalu sibuk di bawah, sehingga walaupun sekuat tenaga pekerja yang di atas berteriak ke bawah, tetapi yang di bawah tidak dapat mendengar. Lalu oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak, maka pekerja yang di atas berpikir, bagaimana caranya saya bisa memanggil orang yang di bawah untuk bisa melihat ke atas. Maka dia mencoba untuk menjatuhkan uang Rp10.000. Ketika dia jatuhkan uang Rp10.000, pekerja yang di bawah melihat akan uang yang jatuh, lalu memungut uang tersebut dan mengantonginya, lalu melanjutkan pekerjaannya.
Ini membuat pekerja yang di atas cukup kesal. Lalu akhirnya pekerja yang di atas mencoba untuk memberikan pecahan uang yang lebih besar lagi. Uang 50 ribuan dijatuhkan. Supaya orang yang di bawah bisa melihat ke atas. Tetapi ketika uang 50 ribuan jatuh, maka pekerja yang di bawah mengambil uang tersebut, mengantonginya, lalu kembali bekerja. Karena keadaan kesal, akhirnya dia mengambil batu. Pekerja di atas itu mengambil batu dan menjatuhkan ke bawah. Singkat cerita, batu yang kecil ini jatuh dan kena kepada kepala daripada pekerja yang di bawah. Dan oleh karena rasa sakit, dia melihat ke atas dan bertanya, "Hei, kenapa kamu buang batu ke bawah?" Pada saat dia melihat, barulah pekerja yang di atas bisa berkomunikasi dengan pekerja yang di bawah. Mungkinkah itu yang sedang Tuhan izinkan kepada kehidupan kita? Tuhan mengizinkan suatu kesulitan datang kepada kehidupan kita. Supaya kita bisa mengambil waktu kembali, melihat akan hidup kita kembali. Apakah selama ini kita terlalu sibuk dan kita tidak berhubungan dengan Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ketika Yesus hidup di dunia ini, dia adalah manusia yang tersibuk di atas dunia. Dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, bahkan dia dikejar-kejar oleh orang banyak. Dia didesak-desak untuk mengajar, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Tetapi Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia pergi keluar ke tempat sunyi dan berdoa. Doanya begitu menggugah, sehingga para murid bertanya, "Guru, tolong ajar kami untuk berdoa." Dia begitu tenggelam di dalam hubungannya dengan Bapanya. Dan doa menjadi suatu candu bagi Yesus dan bagi Daniel. Melanjutkan kepada cerita tadi. Karena doa daripada Daniel, sekarang ia harus dihukum dan masuk ke lubang singa. Ia harus berada di dalam PSBB. Ia harus di lockdown di dalam gua singa. Mari kita lihat kelanjutannya di dalam ayat 12. Daniel pasal 6. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah Tuanku telah mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk. Ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Hal ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Kalau kita bayangkan, ya, ketika raja mendengarkan ini, dia sudah menyadari bahwa dia sedang dijebak. Kesombongannya telah membuatnya jatuh. Dan kita harus tahu bahwa apapun keputusan yang kita ambil, itu sangat berpengaruh bukan saja kepada diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Peraturan sudah keluar. Dan menurut undang-undang kerajaan Media Persia, ketika peraturan itu sudah dibuat, maka peraturan itu harus dijalankan. Dan ketika sudah selesai dijalankan, dan itu kurang bagus, maka pada saat itulah baru boleh direvisi. Tetapi peraturan itu harus tetap dijalankan. Dan malang nasib Daniel, dia harus masuk ke dalam lubang singa oleh karena jebakan daripada 122 orang perwira dan para wakil raja
yang mencoba untuk menjatuhkan Daniel, yang cemburu kepada Daniel. Tetapi sangat menarik bahwa raja ini, mungkin raja ini baru kenal Daniel belum lama, mungkin baru kurang dari 1 tahun, karena itu adalah tahun pertama Darius naik kepada kepemimpinannya. Tapi ini membuat Raja Darius begitu mengasihi Daniel. Anda bisa bayangkan, justru orang yang tidak mengenal Tuhan berusaha untuk membebaskan umat Tuhan. Bahkan begitu ngototnya dia untuk membebaskan bawahannya. Bahkan sampai ke 122 orang datang dan katakan sama dia, sudahlah, kamu mau cari sampai kapanpun tidak akan ketemu. Dia tidak akan mungkin kamu bisa bebaskan. Tidak ada celah yang dapat melepaskan Daniel. Dan itu benar. Tidak ada orang yang dapat melepaskan Daniel daripada gua singa. Tapi hal yang sangat menarik adalah Daniel tidak pernah berharap kepada manusia. Dia tidak pernah berharap kepada Tuhan. Dia selalu mengatakan bahwa di sorga ada Allah yang peduli. Ada Allah yang perkasa. Dan ada Allah yang senantiasa memegang kendali. Dia percaya bahwa walaupun saya harus masuk ke dalam lubang singa, Tuhan tetap yang terbaik. Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tetap memegang kendali. Walaupun dalam keadaannya sepertinya Tuhan kehilangan kendali. Tetapi Daniel percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli. Dan Allah yang memegang kendali. Pada saat itu dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin dia berpikir, ini adalah akhir daripada segalanya. Karena dia harus masuk ke dalam gua singa. Dan pasti dia akan mati dimakan oleh singa. Tapi dia berpikir bahwa Tuhan yang begitu mengasihi dia, pastilah memiliki rencana yang sangat indah. Dan itu sebabnya tidak ada suatu pun keluhan yang muncul di dalam Alkitab yang Daniel keluhkan sehubungan dengan masalah ini. Setidaknya tidak dituliskan di dalam Alkitab. Lanjutan daripada cerita ini di ayat 17 sangat-sangat menarik. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya lah ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawanya lah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Saya hampir tidak dapat percaya bahwa seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang raja yang begitu tinggi, dia berpuasa semalam-malaman untuk keselamatan nyawa daripada bawahannya yang sebenarnya adalah orang buangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu saat kelak ketika umat-umat Tuhan ditindas, dianiaya, dikejar oleh karena kebenaran yang mereka miliki, akan ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan berusaha untuk menyelamatkan umat Tuhan. Saya berpikir bahwa pada saat itu Raja Darius begitu concern akan kehidupan daripada Daniel, daripada bawahannya ini. Akan suatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal buat saya. Seorang yang tidak mengenal Tuhan berpuasa, tidak mau dihibur, tidak bisa tidur, berharap untuk keselamatan daripada umat Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada sesuatu hal yang terbalik? Apakah kita sebagai umat Tuhan mengambil waktu untuk berpuasa, untuk bermohon kepada Tuhan, untuk keselamatan akan orang-orang di sekitar kita yang tidak dan yang belum mengenal Tuhan? Ini adalah suatu contoh yang sangat-sangat menarik, yang menegur kita bahwa kita harus peduli terhadap keselamatan orang lain. Kita lanjut ceritanya. Di dalam ayat 20
Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daniel memberikan kepada Raja Darius, orang yang tidak kenal dengan Tuhan, memulai suatu perjalanan imannya untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang hidup, mengenal Tuhan yang peduli, dan mengenal Tuhan yang memegang kendali. Darius pada saat itu, tanpa dia ketahui, dia mulai beriman kepada Allahnya Daniel. Sebab mengapa, saudaraku? Bagaimana mungkin seorang yang normal berpikir bahwa masih ada secercah kemungkinan Daniel masih hidup di dalam gua singa? Bahkan mungkin kita sebagai umat Tuhan, ketika ada seseorang yang setia dan dia dijebloskan ke dalam gua singa, pernah berpikir bahwa mungkin saja orang tersebut tidak dimakan oleh singa? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini begitu sungguh-sungguh membuat saya terheran-heran. Sebab orang yang tidak mengenal Tuhan beriman kepada Allahnya Daniel. Apakah kita bisa menjadi seperti Daniel? Apakah di dalam kehidupan kita bisa membuat bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup membebaskan kita, sanggup melepaskan kita, dan mengangkat kita dari kesulitan. Yang parahnya adalah bahkan kita sebagai umat Tuhan sendiri kadang-kadang kita tidak yakin. Tetapi biarlah dengan kita belajar akan cerita daripada Daniel ini, memberikan kepada kita kekuatan dan iman percaya. Ayat selanjutnya adalah ayat yang sangat menarik. Ceritanya belum selesai di sana. Ayat 22 mengatakan, lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Wah, betapa bahagianya orang yang tidak mengenal Tuhan ini. Darius begitu berbahagia oleh karena dia mendengarkan suara Daniel. Mungkin pada saat itu suara Daniel adalah suara yang terindah yang dapat dia dengarkan. Mungkin seumur hidupnya. Kita lanjut ceritanya. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja itu dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua itu. Maka ditariknyalah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apapun padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Bahkan setelah itu raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang menuduh Daniel itu. Dan mereka dilamparkan ke gua singa. Baik mereka, anak-anak mereka, dan istri mereka. Bahkan belumlah mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu sudah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Ayat 26 sangat menarik. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya demikian. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong. Dia mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lockdown yang terjadi kepada Daniel, di mana dia harus diletakkan ke dalam gua singa. Pembatasan sosial di mana Daniel harus dipisahkan dari kehidupan. Suatu keadaan yang sangat-sangat buruk digunakan Tuhan untuk membuka mata Darius
dan memperlihatkan kepada Raja Darius dan kepada semua orang bahwa ada Allah yang peduli terhadap umatnya. Bahwa ada Allah yang peduli terhadap orang-orangnya yang setia. Dan pada saat itu, Daniel digunakan menjadi suatu jembatan, menjadi suatu penyambung antara orang yang tidak mengenal Tuhan dengan Allah yang peduli. Bagaimana dengan kita? Ketika kita selama ini masih berada di dalam kesibukan, dan ketika PSBB, ketika lockdown terjadi, ketika kita berada terpisah satu dengan yang lain, apakah ini menyebabkan kita depresi? Apakah ini menyebabkan kita menjadi lemah iman? Apakah ini menjadi alasan kita untuk bersungut-sungut? Ataukah ini menjadi suatu cara bagi kita untuk menjadi jembatan, untuk menjadi terang kepada orang lain? Apakah justru melalui keadaan ini orang lain dapat melihat kita bahwa kita adalah umat Tuhan, bahwa kita adalah umat daripada Tuhan yang begitu peduli, yang begitu memegang kendali, yang penuh dengan kuasa? Apakah kita dapat menjadi terang buat orang lain? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam keadaan seperti ini, ketika kita berada di dalam keadaan PSBB, ketika kita harus terpisah secara sosial dengan orang lain, apakah Anda mau menjadi seperti Daniel, mengambil waktu untuk satu kali lagi melihat kembali akan kehidupan kerohanian kita, dan melihat apakah kita kehilangan waktu-waktu emas bersama dengan Tuhan. Dan mungkin inilah saatnya ketika kita mendekatkan diri kita kembali lagi kepada Tuhan. Seperti Daniel. Tidak ada kata terlambat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan Daniel pada saat itu sudah tua, tetapi dia masih tetap dapat menjadi terang. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda menginginkan dan mau berdoa, Tuhan, saya mau untuk memulai perjalanan dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Untuk mau memulai belajar Alkitab lagi. Untuk mau memulai berdoa lagi dan mengenal akan siapa Tuhan yang peduli. Tuhan yang memegang kendali. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebab kami sudah belajar dari cerita Daniel. Bahwa di dalam kesibukannya sebagai orang nomor 2 di kerajaan, dia masih tetap bisa mengambil waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Untuk berdoa kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan, kami boleh kembali melihat dan mereview hidup kami kembali. Apakah kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan lebih dekat lagi? Tuhan, ini adalah janji kami, ini adalah permohonan kami. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan, supaya kami dapat datang kepadamu dan lebih dekat kepadamu dan lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dan pertemukan kami kembali lagi di episode yang berikut. Dalam keadaan sehat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada episode selanjutnya. Kita akan melihat. Apa doa yang Daniel doakan. Mengapa Daniel begitu ngotot untuk tetap berdoa. Untuk tetap berhubungan dengan Tuhannya. Apa sebabnya? Apa isi daripada doanya? Apa isi daripada doanya? Jangan lupa untuk saksikan terus. Tetap di dalam channel YouTube Mempelajari Alkitab. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda.